Al-Quds Kota Suci, atau masyarakat internasional lebih mengenalnya dengan sebutan Yerusalem, adalah kota suci tiga agama samawi, Islam, Kristen, dan Yahudi. Populasi pemeluk ketiga agama ini sekarang mungkin lebih dari 50% jumlah total penduduk dunia. Setiap agama mengalami momen monumental di kota ini, yang hal itu berhubungan secara prinsipil dengan aspek spiritualitas masing-masing agama tersebut. Mungkin tidak ada kota di dunia yang dibicarakan, diteliti, dan ditulis sedemikian banyak di sepanjang sejarah, seperti Yerusalem. Sejarah mencatat usia kota ini sudah mencapai lebih dari 5.000 tahun. Pada tahun 3500 sebelum Masehi, pemukiman pertama terbentuk, menyusul 2500 sebelum Masehi kemudian sebuah perkampungan pertama juga terbentuk. Pada tahun 1800 sebelum Masehi, atau di akhir zaman perunggu tengah 2220 sampai 1550 sebelum Masehi, sebuah tembok kota pertama mulai didirikan. Nama Yerusalem sendiri baru muncul pada tahun 1400 sebelum Masehi yang diambil dari kata Urusalim. Kata ini ditemukan dalam korespondensi Amarna atau tablet Amarna, sebuah artefak berupa tablet yang terbuat dari tanah liat peninggalan Mesir kuno. Tablet ini berisi informasi tentang masalah diplomatik antara pemerintah Mesir dan wakil-wakilnya di Kanaan dan Amuru. Pada tahun 1000 sebelum Masehi, Nabi Daud alaihi salam menaklukkan wilayah ini dan membentuk apa yang dikenal dengan Kerajaan Israel Bersatu. Sebelumnya, bangsa Israel terpecah-pecah ke dalam 12 suku dalam sebuah sistem konfederasi. Namun setelah Nabi Daud alaihi salam berhasil menaklukkan wilayah itu dan menundukkan suku-suku yang ada di sana, beliau didaulat menjadi raja bangsa Israel dan mendirikan kerajaan pertama di sana. Setelah Nabi Daud alaihi salam wafat, singgasana diwariskan kepada putranya yang bernama Sulaiman alaihi salam pada 960 sebelum Masehi. Nabi Sulaiman alaihi salam mendirikan tempat ibadah yang oleh umat Yahudi dianggap sebagai rumah suci pertama atau Kenizah Baitullah di tanah Yerusalem. Sejarah mencatat, Kenizah ini sudah mengalami penghancuran sebanyak 2 kali sejak dibangun oleh Nabi Sulaiman. Penghancuran pertama dilakukan oleh Raja Babilonia Nabukadnezar pada tahun 856 sebelum Masehi. Tidak hanya Kenizah, tapi juga seluruh Yerusalem dihancurkan oleh Nabukadnezar dan masyarakat Yahudi diusir dari tanah ini. Mereka baru kembali ke Yerusalem setelah Babilonia jatuh pada tahun 539 sebelum Masehi oleh bangsa Persia. Bangsa Persia di bawah Cerus Agung menguasai Yerusalem dan mengembalikan bangsa Yahudi ke tempat itu. Mereka kemudian membangun kembali Kenizah yang sudah hancur tersebut, yang dikenal dengan Bait Suci kedua, dan baru selesai direnovasi pada tahun 515 sebelum Masehi. Tapi lagi-lagi, pada tahun 70 Masehi, Kaisar Titus dari Romawi menghancurkan Yerusalem untuk kali kedua, berikut Kenizah atau Bait Suci kedua umat Yahudi. Sama dengan yang dilakukan oleh Nabukadnezar, bangsa Romawi menumpas bangsa Yahudi serta mengusir mereka dari Yerusalem dan menjadikan Yerusalem sebagai kota pagan dengan nama Aelia Capitolina. Sejak itu, umat Yahudi tidak pernah lagi membangun Kenizah tersebut. Namun dalam teologi Yahudi, kisah tentang Yerusalem Kerajaan Daud dan pembangunan kembali Kenizah ini menjadi salah satu visi spiritual yang mereka impi-impikan. Hingga datang masa Islam menaklukkan Yerusalem di bawah komando Khalifah Umar bin Khattab. Ketika pertama kali memasuki kota ini, hal yang pertama dicari oleh Umar adalah lokasi tepatnya Masjid Nabi Sulaiman. Ia kemudian menunjukkan lokasi Kenizah Sulaiman di tempat yang sekarang disebut Al-Haram Asy-Syarif.
Konon ketika Umar menemukan tempat ini, kondisinya sangat memprihatinkan dan begitu kotor. Beliau kemudian membersihkan daerah tersebut dan mendirikan apa yang kita kenal sekarang dengan Masjid Al-Aqsa. Yerusalem, kota tiga agama samawi, dan demikianlah adanya. Religiusitas adalah kesan yang paling mencolok untuk menggambarkan suasana kota ini. Nama Yerusalem sendiri dalam bahasa Ibrani berarti kota yang damai. Namun menurut Arikhad Klein S, kota yang damai ini ternyata pernah mengalami penghancuran sebanyak 2 kali, dikepung 23 kali, diserang sebanyak 52 kali, serta direbut dan diperebutkan kembali sebanyak 44 kali. Bila bagi umat Yahudi, kota Yerusalem mengandung khazanah religius yang fundamental bagi agama mereka. Dan bagi umat Kristiani tempat ini, tak kalah pentingnya. Di tempat inilah drama penyaliban Yesus Kristus berlangsung. Via Dolorosa atau jalan penderitaan adalah saksi ketika Yesus Kristus berjalan sambil membawa salib hingga ke Bukit Golgota. Umat Kristiani percaya, di atas bukit inilah kemudian Yesus disalibkan hingga wafat dan kemudian dibangkitkan. Sekar di tempat inilah drama penyaliban Yesus Kristus berlangsung. Via Dolorosa atau jalan penderitaan adalah saksi ketika Yesus Kristus berjalan sambil membawa salib hingga ke Bukit Golgota. Gereja ini menjadi tujuan peziarahan Kristen sejak abad keempat dan menjadi salah satu monumen religius yang paling penting dalam agama Kristen. Sejak ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Umar bin Khattab pada 635 Masehi, kota Yerusalem praktis dikuasai oleh kekhalifahan Islam. Setidaknya selama 4 abad pertama pemerintahan kaum muslimin, Yerusalem menjadi kota yang paling toleran di dunia. Semua umat beragama di kota ini hidup dalam kedamaian dan dapat menjalankan tradisi keagamaannya tanpa takut diganggu. Keteladanan tentang sikap toleransi ini sudah dimulai oleh Umar bin Khattab sendiri ketika pertama kali tiba di kota ini. Dikisahkan sesampainya di kota, Umar disambut uskup patriarca. Umar kemudian diajak berkeliling ke beberapa tempat suci di kota Yerusalem. Lalu ketika waktu zuhur tiba, uskup membukakan gereja makam suci dan mempersilahkan Umar melakukan sholat dulu di gereja itu. Namun, hal tersebut ditolak Umar. Ia menjawab, "Jika saya melaksanakan sholat di gereja ini, saya khawatir para pengikut saya yang tidak mengerti dan orang-orang yang datang ke sini di masa yang akan datang akan mengambil alih bangunan ini kemudian mengubahnya menjadi masjid. Hanya karena saya pernah sholat di dalamnya, mereka akan menghancurkan tempat ibadah kalian. Untuk menghindari kesulitan ini, dan supaya gereja kalian tetap sebagaimana adanya, maka saya salat di luar." Sikap dan keteladanan Umar ini kemudian dicontoh dan dijadikan tradisi oleh khalifah setelahnya yang menguasai Yerusalem, mulai dari dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah. Situasi kemudian berubah ketika pada tahun 1010 Khalifah Fatimiyah bernama Al-Hakim mulai memerintahkan penghancuran gereja dan sinagog di Yerusalem. Intoleransi pun mulai merebak. Situasi semakin parah ketika pada tahun 1073 Meter dinasti Saljuk berhasil merebut Yerusalem dari dinasti Fatimiyah. Umat Kristen dan Yahudi yang melakukan ziarah ke Yerusalem diserang, dirampok, dan dibunuh. Bahkan situs keagamaan mereka dihancurkan. Situasi ini telah menimbulkan tragedi di kota tersebut. Gelombang pengungsian kaum Nasrani dan Yahudi pun mulai marak ke Eropa. Di Eropa, mereka menceritakan apa yang terjadi di Yerusalem dan akhirnya memprovokasi tahta suci. Pada 27 November tahun 1095, Paus Urban II mendeklarasikan perang salib dan memerintahkan untuk merebut Yerusalem dari kekuasaan kaum muslimin. Pada tahun 1099, Yerusalem jatuh ke dalam kekuasaan pasukan salib. Tapi setali 3 uang, situasi perdamaian tidak terjadi selama pasukan salib menguasai Yerusalem. Puncaknya adalah pada tahun 1185 Masehi, ketika Raja Baldwin IV wafat dan provokasi pasukan salib kepada kaum muslimin semakin menjadi-jadi. Reinald dari Chatillon atau Reinald of Chatillon berkali-kali menyerang para jamaah haji yang melintas di sekitar kawasan Yerusalem. Ia menjara dan membantai mereka,
bahkan mengancam akan menyerang Ka'bah dan menghancurkan tanah suci Mekah. Atas sikap intoleran yang melampaui batas ini, gabungan pasukan kaum muslimin di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi menyerang Yerusalem pada tahun 1187 dan pada 2 Oktober tahun 1187. Praktis 52 kota dan istana di sekitar Yerusalem dikuasai oleh Salahuddin. Banyak sejarawan sepakat bahwa Salahuddinlah yang mengembalikan nuansa kedamaian ke Yerusalem setelah lebih dari 1 abad rusak oleh intoleransi dan fundamentalisme agama. Salahuddin kemudian mengembalikan umat Yahudi dan Nasrani ke Yerusalem dalam perlindungan yang aman, serta mengembalikan kemuliaan Masjid Al-Aqsa. Yerusalem pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi dikenal sebagai periode pemulihan. Setelah menaklukkan Yerusalem dari kekuasaan pasukan salib, Salahuddin membebaskan sekitar 60.000 pasukan salib yang berada kota tersebut dengan sejumlah tebusan. Sedang kepada penduduk Kristen dan Yahudi, mereka tetap dibiarkan di sana dan mendapatkan hak yang sama dengan kaum muslimin. Di masa pemerintahan Salahuddin pula berbagai infrastruktur mulai dibangun, seperti perumahan, pasar, pemandian umum dan hostel untuk menjamu para peziarah dari semua agama. Yerusalem tumbuh menjadi kota yang cukup diminati untuk dikunjungi. Hanya sayang, setelah wafatnya Salahuddin, konflik internal dalam kekuasaan dinasti Ayyubiyah telah menjadikan kota ini langsung menurun pamornya dan kehilangan nilai strategisnya. Di tengah kekisruhan internal dinasti Ayyubiyah, perang salib terus berlangsung di berbagai front, dalam skala kecil maupun besar. Pada tahun 1229, akhirnya perjanjian kembali dibuat antara Kaisar Romawi Friedrich II mewakili tentara salib dan Sultan Ayyubiyah Al-Kamil dari Mesir, sehingga mengakhiri. Dampak dari perjanjian ini, Yerusalem kembali jatuh ke dalam kekuasaan pasukan salib, kecuali situs-situs yang dianggap suci oleh kaum muslimin, dan sumber-sumber Arab menunjukkan bahwa Friedrich tidak diizinkan untuk memulihkan fortifikasi Yerusalem. Namun kekuasaan Kristen tidak berumur panjang di Yerusalem. Pada tahun 1244 Yerusalem dijarah dan direbut oleh kaum Tatar Khwarezmia. Sebagian besar populasi Kristen dibinasakan dan orang-orang Yahudi diusir keluar. Selama periode tahun 1250 sampai tahun 1516 Masehi, Yerusalem dikuasai oleh dinasti Mamluk yang beribu kota di Mesir. Pada periode ini Yerusalem mengalami cukup banyak cobaan, mulai dari gempa bumi yang terjadi cukup sering, hingga wabah hitam. Serta mengalami ekses dari konflik segitiga antara Mamluk, pasukan salib, dan tentara Mongol. Pada periode pergolakan ini, dunia sedang dikejutkan oleh ekspansi masif pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Hampir seluruh wilayah yang dilaluinya berhasil ditaklukkan, termasuk Baghdad. Laju ekspansi pasukan Mongol ini akhirnya berhenti di pertempuran Ain Jalut, di mana Sultan Mamluk Al-Muzaffar Saifuddin Qutuz dengan dibantu oleh pasukan salib, mengakhiri mitos pasukan Mongol sebagai pasukan yang tak terkalahkan di muka bumi. Pada tahun 1517, Yerusalem jatuh ke dalam kekuasaan dinasti Ottoman, Turki. Ini tak lepas dari kesuksesan Sultan Sulaiman dalam memperluas areal kekuasaannya. Dengan kecakapan dan kemampuan manajerial yang mumpuni, Sulaiman berhasil membentangkan area kekuasaannya hingga meliputi 3 benua, Asia, Eropa, dan Afrika. Dengan demikian, secara otomatis Yerusalem diserahkan kepadanya secara damai. Di masa pemerintahannya, Kesultanan Turki berbenah dan menjelma menjadi adidaya dunia. Meski demikian, Yerusalem bukanlah fokus Sulaiman. Tempat ini hanyalah negara bagian yang menjadi salah satu dari sekian banyak wilayah kekuasaannya. Namun yang terpenting bagi Yerusalem dalam masa kekuasaannya, perdamaian dan pembaharuan terjadi. Dan tradisi ini terus dilanjutkan oleh penerusnya setidaknya hingga tahun 1917. Di era pemerintahan dinasti Ottoman inilah berbagai perbaikan dan pembangunan dilakukan di Yerusalem. Tembok-tembok kota yang saat ini kita saksikan di kota tua Yerusalem tidak lain adalah hasil karya dinasti Ottoman kisaran tahun 1573 sampai tahun 1541. Demikian juga dengan 7 gerbang yang saat ini ada, termasuk Menara Daud dan Gerbang Damaskus.
Lebih jauh, dinasti Ottoman membawa banyak inovasi, sistem postmodern yang dikelola oleh berbagai konsulat serta layanan pengangkutan dan kereta pos reguler merupakan tanda-tanda awal modernisasi di dalam kota. Pada pertengahan abad ke-19, kaum Utsmaniyah membangun jalan aspal pertama dari Yafu ke Yerusalem dan sejak tahun 1892 jalur kereta api telah ada di kota ini. Bisa dikatakan karena statusnya sebagai provinsi dari Damaskus. Yerusalem tidak banyak diganggu oleh berbagai kepentingan politik religius, sehingga dapat berkembang wajar apa adanya sebagai sentra penting keagamaan. Demikian toleran dan terbukanya hingga pada tahun 1700, Rabbi Yehuda Hasid datang dan berhasil membangun sinagog Hurfa. Pada tahun 1836, Ibrahim Pasha mengizinkan warga Yahudi di Yerusalem untuk merestorasi 4 sinagoga besar. Sejak itu, Yerusalem semakin banyak dikunjungi oleh umat Yahudi, dan pada tahun 1860, pemukiman Yahudi pertama mulai terbentuk di luar kota tua Yerusalem. Pada tahun 1840-an dan tahun 1850-an, kekuatan-kekuatan internasional mulai saling berebut pengaruh di Palestina dengan alasan untuk menjamin keselamatan dan memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas keagamaan di wilayah ini. Pada periode ini, berbagai negara mulai mendirikan perwakilan-perwakilan diplomatiknya di Yerusalem. Menurut Konsul Prusia, populasi Yerusalem pada tahun 1845 adalah 16.410 penduduk dengan komposisi 7.120 Yahudi, 5.000 Muslim, 3.390 Kristen, 800 tentara Turki, dan 100 orang Eropa. Sahabat langit, Yerusalem yang dikenal dalam sejarah lebih sering disebut sebagai Kota Lama Yerusalem, merupakan wilayah yang dikelilingi oleh benteng atau tembok sepanjang 4 km dengan tinggi 12 meter. Tembok ini dibangun pada tahun 1535 atau tepatnya dibangun kembali oleh Sultan Sulaiman, Khalifah Ottoman Turki. Pada awalnya, terdapat 11 pintu gerbang masuk ke kota ini, namun sekarang yang terbuka hanya 7, sedang sisanya tertutup atau diblokir dengan tembok. Namun para pengunjung masih bisa mengenali artefak gerbang tersebut dari bentuknya. Adapun bagi umat Islam, terdapat setidaknya 2 gerbang yang paling bersejarah, yang gerbang tersebut merupakan akses langsung ke kawasan Masjid Al-Aqsa dan kedua-duanya sekarang sudah ditutup. Salah satunya yaitu Golden Gate atau Gerbang Rahmat. Gerbang ini berada di sisi timur Al-Haram Asy-Syarif dan merupakan salah satu akses masuk langsung ke kawasan Masjid Al-Aqsa. Sedang gerbang satu lagi yang kini tertutup adalah Gerbang Hulda. Sebagaimana Golden Gate, gerbang ini adalah pintu yang langsung menuju ke Masjid Al-Aqsa. Kondisinya sekarang sudah diblokir. Sebagian pendapat tidak mengakui Hulda sebagai gerbang. Namun beberapa bukti menunjukkan bahwa lorong-lorong yang langsung menuju Masjid Al-Aqsa bila ditelusuri diperkirakan tembus ke gerbang Hulda. Namun penelitian lebih lanjut untuk membuktikan hal tersebut tidak terlaksana akibat masalah politik. Gerbang Hulda letaknya berada di tembok bagian selatan komplek Masjid Al-Aqsa yang terdiri dari 2 kelompok pintu. Kelompok pintu di bagian sebelah barat terdiri dari 2 pintu dengan atap melengkung gerbang ganda. Gerbang 2 berderit, double gate, sedang kelompok satunya berada di sebelah timur berupa 3 pintu dengan atap melengkung gerbang 3 berderit, triple gate. Triple gate ini juga disebut sebagai bab an-Nabi, sebab sebagian pendapat meyakini bahwa melalui gerbang inilah dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Masjid Al-Aqsa. Adapun 7 pintu gerbang lainnya adalah Jaffa Gate, pintu gerbang Jaffa, pintu gerbang Damaskus, Damaskus Gate, pintu gerbang Santo Stefanus St. Stephen S Gate, Dum Gate, gerbang Duamel Gate, pintu gerbang baru, Herod S Gate, pintu gerbang Herode, Zion Gate, pintu gerbang Zion, Jaffa Gate, pintu gerbang Jaffa, yang merupakan pintu gerbang utama di kota ini. Disebut dengan pintu gerbang Jaffa karena jalan yang membentang dari pintu gerbang ini langsung mengarah ke pelabuhan Jaffa atau Joppa. Kini jalan yang membentang dari gerbang ini juga langsung tembus ke telepon Ovi.
Java Gate sejak tahun 1800 sudah dianggap sebagai pintu gerbang utama yang menghubungkan kota Yerusalem baru dengan kota tua Yerusalem. Hampir semua tamu-tamu penting yang berkunjung ke kota tua Yerusalem memasuki kota tersebut melalui pintu ini. Pintu gerbang Damaskus Gate. Orang-orang Yahudi menyebutnya Sha'ar Shechem. Gerbang ini posisinya menghadap ke utara. Dari gerbang ini, jalan terbentang menuju ke Shechem atau Nablus, sehingga gerbang ini terkadang pula disebut gerbang Nablus. Dari Nablus, bila diteruskan ke utara, maka akan tembus ke Damaskus. Dalam bahasa Arab, gerbang ini disebut Bab al-Amud, nama lainnya pintu pilar dan Sha'ar Dameska. Disebut pintu pilar karena pada zaman Romawi, di sini pernah berdiri mega sebuah bangunan yang di puncaknya terdapat patung Kaisar Hadrian, atau nama lengkapnya Publius Aelius Trajanus Hadrianus 76-13-8 Masehi. Ia adalah sosok yang pernah mengubah Yerusalem sebagai kota pagan yang bernama Aelia Capitolina. Saat ini, gerbang Damaskus adalah gerbang yang paling ramai karena terdapat pasar di sini. Pintu gerbang Santo Stefanus St. Stephen S. Gate atau juga disebut Lion S. Gate, pintu gerbang singa. Disebut sebagai gerbang singa karena konon Sultan Sulaiman sebelum membangun kembali tembok kota ini, ia bermimpi diterkam oleh sekelompok singa. Setelah bangun dari tidurnya, ia menanyakan tentang takwil mimpinya kepada penasehatnya. Jawab mereka, Paduka harus menebar benih-benih kebaikan. Kemudian ia berkata, kalau begitu, mengapa tidak kita membangun kembali tembok kota? Sejak itu dimulailah pembangunan tembok kota tua Yerusalem yang tetap bertahan hingga saat ini. Dung Gate Gerbang Dung. Letaknya berada di sebelah barat kota tua Yerusalem. Belum diketahui secara pasti sebab mengapa gerbang ini dinamakan Gerbang Dung. Gerbang ini juga sering dianggap sebagai gerbang belakang oleh masyarakat di sana. Meski tidak diketahui juga mengapa gerbang ini dinamakan demikian. Selain dikenal dengan nama Gerbang Dung, gerbang ini juga kerap disebut sebagai Sha'ar HaAsfot, Gerbang Siloan, Gerbang Mograbi, Sha'ar HaMugrabin, dan Bab al-Maghriba. New Gate, pintu gerbang baru. Disebut pintu gerbang baru mungkin disebabkan waktu pembangunannya yang paling akhir dari yang lain, yaitu pada tahun 1880-an. Gerbang ini dibangun untuk memudahkan orang-orang untuk masuk ke wilayah Kristen. Herod S. Gate, pintu gerbang Herodes. Gerbang ini terletak di bagian utara kota tua Yerusalem. Dahulu, pada waktu menguasai Yerusalem, pasukan Turki memasuki kota melalui pintu ini, dinamakan pintu gerbang Herodes. Karena pada tahun 1500-an para peziarah Kristen menyangka bahwa yang terdapat di balik pintu gerbang tersebut adalah Istana Herodes. Selain dikenal sebagai gerbang Herodes, gerbang ini juga disebut gerbang bunga, karena di pintu gerbang ini terdapat dekorasi yang berbentuk bunga. Zion Gate, pintu gerbang Zion. Gerbang ini berdiri di atas Bukit Sion dan menghadap langsung ke kota Hebron. Selain disebut Zion Gate, gerbang ini juga dikenal dengan pintu gerbang Daud atau Bab Nabi Daud. Disebut demikian karena umat Yahudi meyakini bahwa makam Nabi Daud terletak di Bukit Sion. Pintu gerbang ini juga merupakan gerbang yang menuju langsung ke wilayah Yahudi di kota tua Yerusalem pada tahun 1948. Gerbang ini merupakan mandala pertempuran antara pasukan Arab dan Yahudi untuk memperebutkan kekuasaan di kota tua Yerusalem. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Yahudi sempat berhasil mendudukinya selama 1 malam. Namun malam berikutnya, tempat ini berhasil rebut kembali oleh pasukan Yordania. Andai bangunan-bangunan tua di kota ini bisa bicara, entah sudah berapa banyak kebencian yang ditebar dalam kota ini. Tapi ia juga bisa bersaksi bahwa cinta-cinta yang tulus tak pernah jemu merawat toleransi antar penduduk Yerusalem dari masa ke masa. Ada persaingan di sini, tapi juga ada toleransi. Seperti black hole, semua jenis paradoks selalu dapat terjadi di Yerusalem.
Seperti nama Yerusalem sendiri, dalam bahasa Ibrani artinya kota yang damai. Kota yang damai ini ternyata pernah mengalami penghancuran sebanyak 2 kali, dikepung 23 kali, diserang sebanyak 52 kali, serta direbut dan diperebutkan kembali sebanyak 44 kali. Begitu banyak jiwa yang tumpas di dalam bentang tua Yerusalem, tapi tidak sedikit jiwa yang berhasil menjelajah langit-langit spiritualitas dari kota ini. Andai bangunan-bangunan tua kota ini bisa bicara, entah sudah berapa banyak kebencian yang ditebar dalam kota ini. Tapi ia juga bisa bersaksi bahwa cinta-cinta yang tulus tak pernah jemu merawat toleransi antar penduduk Yerusalem dari masa ke masa. Ada persaingan di sini, tapi juga ada toleransi. Mungkin inilah juga sebabnya mengapa kota ini dibagi 4, wilayah Islam, wilayah Kristen, wilayah Armenia, dan Wing. Garis yang memisahkan keempat wilayah ini adalah jalan yang membentang mulai dari pintu gerbang Damaskus hingga pintu gerbang Sion yang kemudian membelah kota ini menjadi timur dan barat. Sedang garis pemisah lainnya adalah jalan yang bermula dari pintu gerbang Java hingga ke pintu gerbang Sinya yang membagi wilayah ini menjadi utara dan selatan. Secara umum, keempat wilayah ini dibagi berdasarkan afiliasi etnis dan komunitas yang secara eksklusif mendiami wilayah tersebut. Tidak jelas kapan pastinya terjadi grouping identitas seperti ini. Tapi secara umum, masyarakat asli yang tinggal di sana lebih menganggap pembagian wilayah ini hanya bersifat artifisial, tidak kaku. Salah satu contohnya adalah wilayah Armenia dengan wilayah Kristen. Kedua-duanya adalah komunitas yang secara umum beragama Kristen. Di wilayah Armenia, terdapat juga gereja Saint James yang selalu terbuka untuk dikunjungi oleh umat Kristiani dari kawasan Kristen. Demikian juga sebaliknya, gereja Makam Yesus yang berada di kawasan Kristen selalu terbuka untuk dikunjungi oleh umat Kristiani yang berada di kawasan Armenia. Adapun dalam perayaan-perayaan hari besar keagamaan masing-masing, seluruh komunitas di kawasan ini tidak jarang membaur dan sama-sama memeriahkannya. Sebagai contoh, pada saat Hari Raya Paskah, ritual peringatan penyaliban Yesus Kristus pasti akan melalui Via Dolorosa yang sebagian besar jalurnya berada di kawasan Muslim. Dan masyarakat Muslim membuka jalan dan kawasannya untuk digunakan oleh orang-orang Kristen dalam perayaannya. Dari keempat wilayah ini, wilayah Armenia kerap yang menjadi pertanyaan. Sebutan untuk wilayah Armenia ini dimulai pada abad ke-14 Masehi. Meski begitu, etnis ini adalah salah satu etnis tertua di Yerusalem. Menurut catatan sejarah, bangsa Armenia pertama kali menempati wilayah tersebut sejak pertama kali terjadinya serangan pasukan Kaisar Titus dari Roma. Di dalam pasukan Kaisar Titus terdapat batalion Armenia. Setelah menaklukkan kota Yerusalem, sebagian mereka tidak ikut kembali dan menjadi pemeluk agama Kristen di Yerusalem. Orang-orang Armenia yang sekarang menempati wilayah Armenia adalah anak keturunan dari batalion Armenia ini. Wilayah Armenia terletak di sebelah barat daya kota tua Yerusalem. Luas wilayah Armenia ini sekarang adalah sekitar 126 km persegi atau 14% dari luas keseluruhan kota tua. Pada tahun 2007, bagian ini memiliki populasi sebanyak 2,424 jiwa, 6,55% dari seluruh jumlah populasi kota tua. Jika disamakan dalam kedua kriteria, bagian ini sebanding dengan wilayah Yahudi, bagian Armenia dipisahkan dengan bagian Kristen oleh Jalan Daud Suk El Bazaar dan oleh Habat Street Suk El Husur dari bagian Yahudi. Tragedi kemanusiaan di Palestina telah berlangsung selama beberapa dekade dengan akar masalah yang berasal dari konflik antara Israel dan Palestina. Konflik ini telah menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi banyak orang di kawasan tersebut. Perselisihan di Palestina memiliki akar yang sangat dalam dan kompleks yang melibatkan faktor-faktor sejarah, agama, budaya, politik, dan ekonomi. Di bawah ini adalah beberapa poin penting yang menggambarkan awal mula perselisihan di Palestina. Pada awal abad ke-20, wilayah Palestina merupakan bagian dari Kesultanan Utsmaniyat. Pada saat itu, populasi Palestina terdiri dari sejumlah besar orang Arab Muslim, orang Arab Kristen, dan komunitas Yahudi yang relatif kecil. Pada periode ini, nasionalisme Arab mulai muncul sebagai tanggapan terhadap pemerintahan Utsmaniyah yang terus melemah.
Balfour Declaration tahun 1917, selama Perang Dunia I, Britania Raya menerbitkan Balfour Declaration yang berjanji untuk mendukung pembentukan tanah air nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Ini membuka jalan bagi imigrasi Yahudi yang meningkat ke wilayah tersebut, yang menjadi sumber ketegangan dengan komunitas Arab yang sudah ada. Pembagian Palestina oleh PBB tahun 1947. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan rencana pembagian Palestina menjadi dua negara, satu bagi orang Yahudi dan satu bagi orang Arab, dengan Yerusalem menjadi wilayah internasional. Usulan ini diterima oleh komunitas Yahudi, tetapi ditolak oleh komunitas Arab dan negara-negara Arab yang menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap hak mereka. Perang Arab-Israel tahun 1948. Pada tahun 1948, segera setelah Israel menyatakan kemerdekaannya, negara-negara Arab menyerang Israel. Ini memicu Perang Arab-Israel pertama atau Perang Kemerdekaan Israel, yang berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1949. Selama perang ini, sekitar 700.000 orang Palestina mengungsi atau diusir dari tanah mereka yang dikenal sebagai Nakba. Pendudukan wilayah Palestina setelah Perang 6 Hari pada tahun 1967, Israel menduduki tepi barat, jalur Gaza, Yerusalem Timur, dan dataran tinggi Golan. Pendudukan ini telah berlangsung selama puluhan tahun, dengan sebagian besar dunia menganggapnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Konflik berlanjut. Sejak itu, konflik antara Israel dan Palestina terus berlanjut dengan serangkaian perang, serangan, upaya-upaya perdamaian, dan ketegangan yang telah berlangsung hingga saat ini. Perselisihan di Palestina adalah salah satu konflik yang paling kompleks dan berlarut-larut di dunia, dan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan tetap menjadi tantangan yang besar. Akar konflik ini melibatkan klaim atas tanah, hak nasional, dan identitas yang kuat bagi kedua belah pihak, dan isu-isu ini tetap menjadi fokus utama dalam upaya perdamaian di kawasan tersebut.